Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan analisis komunikasi politik yang membahas tentang partai politik PDIP atau yang biasa kita sebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai ini merupakan hal yang menarik karena partai ini adalah salah satu partai politik terbesar dan memiliki peran yang signifikan dalam peta politik di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang partai politik PDIP ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP didirikan pada 10 Januari 1973 oleh tokoh-tokoh politik Indonesia yang memiliki latar belakang keberagaman politik dan sosial. PDIP lahir dari warisan kekuatan gerakan 30 September atau G30S yang pernah memerintah Indonesia dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dengan Presiden Soekarno dan dilanjutkan dengan Presiden Soeharto. Setelah era Orde Lama berakhir pada tahun 1998, PDIP menjadi salah satu partai politik paling kuat di Indonesia dan berperan penting dalam proses reformasi politik. Selanjutnya ada ideologi dan posisi politik partai PDIP ini. PDIP dikenal dengan ideologi nasionalis, sosialis, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Partai ini memiliki semboyan, yaitu berjuang untuk rakyat dan mengedepankan aspirasi rakyat dalam berbagai kebijakan. Meskipun berafiliasi dengan ideologi sosialis, PDIP telah menyesuaikan diri dengan sistem politik yang berlaku di Indonesia dan secara umum berada di tengah-tengah spektrum politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jaringan dan struktur organisasi PDIP. PDIP memiliki struktur organisasi yang kuat dan jaringan yang meluas di seluruh Indonesia. Partai ini memiliki kader-kader militan yang aktif dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan memiliki jaringan yang kuat, PDIP mampu memobilisasi dukungan politik dari berbagai segmen masyarakat. Selanjutnya, dalam era kepemimpinan dan pengaruh Megawati Soekarno Putri, PDIP dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, putri dari presiden pertama di Indonesia, yaitu Soekarno. Megawati Soekarno Putri telah menjadi tokoh ikonik di dalam partai ini dan memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan partai. Dengan karismanya, Megawati juga memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Indonesia dan sering menjadi kandidat utama dalam pemilihan presiden. Keterlibatan partai PDIP ini dalam pemerintahan. PDIP telah terlibat dalam berbagai pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah. Partai ini merupakan bagian dari koalisi pemerintahan pada beberapa periode dan beberapa kesempatan. Megawati Soekarno Putri juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Komunikasi politik dalam partai PDIP ini. Sebagai partai politik besar, PDIP memiliki strategi komunikasi politik yang kuat untuk mempengaruhi pemilih dan masyarakat. Mereka menggunakan media massa, kampanye, media sosial, dan pertemuan langsung dengan pemilih untuk menyampaikan pesan politik mereka. Isu-isu yang diangkat biasanya berhubungan dengan kesejahteraan sosial, nasionalisme, ekonomi rakyat, dan kesetaraan. Selanjutnya ada tantangan dan kritik. Tentu saja seperti partai politik lainnya, PDIP juga menghadapi tantangan dan kritik. Beberapa kritik yang sering ditujukan kepada PDIP adalah terkait dengan isu-isu korupsi dan nepotisme, juga ketidakpuasan beberapa segmen masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang dipimpin oleh partai ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detail isu-isu kontemporer yang ada di partai politik PDIP pada tahun 2023. Yang pertama, yaitu ada isu kontemporer pemilihan umum dan elektabilitas. Pemilihan umum pada tahun 2023 kemungkinan besar menjadi fokus utama bagi partai politik PDIP. Tingkat elektabilitas partai ini, sejauh mana dukungan dari masyarakat dan strategi komunikasi yang diadopsi dalam kampanye akan menjadi hal yang sangat relevan. PDIP akan berupaya mempertahankan posisinya sebagai partai politik yang kuat dan mendapatkan dukungan yang cukup untuk meraih kursi-kursi legislatif dan mempengaruhi proses pemilihan presiden. Isu yang kedua, yaitu ada isu kepemimpinan dan suksesi. Pertanyaan mengenai kepemimpinan partai, terutama dalam konteks Megawati Soekarnoputri yang telah lama memimpin partai ini, akan terus menjadi isu kontemporer. Sebagaimana partai ini menangani isu suksesi kepemimpinan, apakah akan ada kader-kader muda yang akan muncul untuk mengisi posisi penting dalam partai, adalah hal yang menarik untuk diikuti. Isu yang ketiga, yaitu ada isu kebijakan dan posisi politik. Isu-isu kebijakan yang diangkat oleh PDIP juga akan menjadi perhatian, sebagaimana partai ini berkomunikasi mengenai kebijakan sosial dan ekonomi, isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan isu-isu nasional lainnya akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap partai ini. Yang keempat, ada isu peran dalam pemerintahan. Isu PDIP terlibat dalam koalisi pemerintahan. Bagaimana partai ini berkomunikasi dengan mitra koalisi dan bagaimana peran serta partai dalam mengambil keputusan pemerintahan akan menjadi isu yang relevan. Isu yang kelima, yaitu ada isu korupsi dan akuntabilitas. Isu-isu korupsi dan transparansi juga dapat mempengaruhi citra dan reputasi partai politik. PDIP, seperti partai politik lainnya, mungkin akan dihadapkan pada kritik terkait dengan integritas dan akuntabilitas partai. Yang keenam, ada isu dalam penggunaan media sosial. Dalam era digital, bagaimana PDIP memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan pemilih, menyebarkan pesan politik, dan merespon berbagai isu juga akan menjadi perhatian. Yang ketujuh, ada isu hubungan dengan oposisi. Hubungan PDIP dengan partai-partai oposisi, baik dalam konteks legislatif maupun dalam persaingan pemilihan presiden, akan menjadi isu penting yang dapat mempengaruhi dinamika politik nasional. Perlu diingat bahwa isu-isu yang saya jelaskan hanya merupakan contoh potensial dari isu kontemporer yang mungkin dihadapi oleh PDIP pada tahun 2023. Situasi politik dan isu-isu yang dihadapi partai politik selalu dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan politik di Indonesia. Sebagai analis komunikasi politik, penting untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dan memperbarui informasi untuk memberikan analisis yang akurat dan relevan. Dan penting untuk menyelidiki lebih dalam mengenai partai politik PDIP dengan memperhatikan fakta-fakta dan data-data terkini. Karena situasi politik bisa berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, melibatkan berbagai sumber yang kredibel dan melihat perspektif dari berbagai sudut pandang juga menjadi kunci dalam melakukan analisis yang mendalam dan objektif mengenai partai politik tertentu. Terima kasih. Sekian dari partai politik yang bisa saya jelaskan, yaitu partai politik PDIP. Saya Muhammad Raffi Fauzi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.